Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, karunia dan nikmat Allah yang sungguh luar biasa, yang tak pernah bisa kita hitung, yang tak pernah putus-putusnya dilimpahkan pada hamba-hambanya termasuk kita. Alhamdulillah, sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul lagi setelah tadi bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh tempat masing-masing, lebih kurang pada saat yang bersamaan maksud saya. Alhamdulillah, ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta, marilah bersama-sama kita bersolawat, mengirimkan salawat dan salam kita bagi junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, kita kembali berkumpul sini untuk mengaji bersama-sama. Tentu saja di kajian online kita live pada pagi hari. Seperti biasa, sebagaimana saya sampaikan kemarin, pada hari ini bertepatan dengan hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, kita akan mengaji bersama guru kita, Ki Haji Soleh Sofyan, MAG, MIKOM. Jadi guru kita pada kesempatan kali ini adalah Ki Haji Soleh Sofyan, dan insya Allah beliau akan menyampaikan materi dengan tema tata cara sholat di perjalanan. Sekali lagi, tata cara sholat di perjalanan, sesuatu yang sungguh sangat penting, walaupun mungkin sebagian dari kita sudah tahu atau sudah pernah mempraktekannya, namun mungkin alangkah lebih baiknya kita refresh lagi. Dan karena itu kita coba sapa langsung guru kita, Kiai Haji Soleh Sofyan, yang insya Allah berada di Tanah Suci, di Makkah Al-Mukarramah. Insya Allah tersambung, kita coba panggil atau sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Kiai. Pak Kiai, apa kabar? Masya Allah. Ini di Makkah tepatnya, Pak Kiai ya. Sedang di Makkah Al-Mukarramah, Pak Kiai. Ya, Saat saya ini ada di kota suci Mekah, di kota suci Makkah Al-Mukarramah. 120 meter ya dari Masya Allah, dari Baitullah. Ka'bah. Masya Allah. Hari ini waktu setempat berarti pukul 1 lebih kurang, Pak Kiai. Mohon maaf ini mengganggu, Pak. Sekarang di sini pukul 1.26. Masya Allah. Subhanallah. Kami berterima kasih sekali pada Pak Kiai, membuat Pak Kiai harus terjaga ini dengan Belum tidur sesuatu. karena habis umrah tadi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, ini insya Allah berkah bagi Pak Kiai dan yang bepergian bersama Pak Kiai menunaikan ibadah umrah ini. Ya, Dan insya Allah mudah-mudahan kami pun kelimpahan berkahnya, Pak Kiai. Mohon Pak Kiai, apabila Pak Kiai sudah siap atau sudah bisa memulainya, kami mohon Pak Kiai untuk memulai kajian kita ini. Kami persilahkan Pak Kiai dengan segala hormat. Mangga Pak Kiai. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan
pagi hari ini waktu Indonesia bagian barat dan malam hari untuk waktu kota suci Mekah. Mudah-mudahan di pertemuan kita hari ini Allah berikan keberkahan dan kemuliaan untuk kita semuanya, dan Allah jadikan niat kita pada pagi hari ini untuk talabul ilmi menjadi bagian daripada kemuliaan yang Allah berikan lewat mencari ilmu. Teman-teman, pagi hari ini kita coba membahas tentang sholat, laksana sholat di perjalanan. Adanya jamak dan qashar sholat itu berlandasan kepada, atau teori dasarnya adalah yang pertama menjaga sholat, yang kedua menjaga waktu sholat, hafizu ala sholawat, jaga waktu-waktu sholat. Yang kedua, mensikapi kondisi yang tidak memungkinkan, ya, seperti dalam perjalanan atau seorang dokter yang sedang operasi, kemudian adanya waktu yang sempit dan kondisi yang darurat. Nah, inilah kemudian muncul jamak dan qashar sholat. Dan yang perlu kita pahami bahwa kenapa ada jamak dan qashar sholat dan seterusnya, karena memang sholat itu nggak bisa tawar-tawar. Hukumnya wajib untuk dilaksanakan dan tidak boleh ditinggal. Jadi yang sehat tetap harus melakukan sholat, yang sakit harus melakukan sholat, dan seterusnya. Nah, teman-teman, salah satu yang sering dikaitkan dengan jamak dan qashar itu adalah safar atau perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu ada 3 jenis perjalanan. Yang pertama, perjalanan yang bersifat wajib, seperti thalabul ilmi, kemudian mengantarkan jenazah untuk dimakamkan, itu perjalanan wajib. Yang kedua, perjalanan sunnah, ya seperti silaturahim, kondangan, atau bertemu dengan kawan, nah itu sunnah. Ada lagi perjalanan yang bersifat mubah, ya piknik, ya healing, jalan-jalan, nah itu sifatnya mubah. Ya. Nah, dari ketiga ini yang mendapatkan fasilitas jamak atau qashar itu hanya 2. Saya perlu ulangi lagi. Ada perjalanan wajib, ada perjalanan sunnah, ada perjalanan mubah. Nah, yang keempat ada lagi perjalanan haram. Nah, mana contohnya? Ya, pergi ke satu tempat untuk main judi dan seterusnya. Nah, dari 4 perjalanan ini hanya 3 saja yang mendapatkan fasilitas untuk melakukan jamak dan qashar. Ya. Nah, perjalanannya bersifat maksiat tentu tidak mendapatkan privilege atau kemudahan dalam pelaksanaan sholat. Nah, sholat dalam kondisi safar atau kondisi darurat itu dengan 4 cara, atau dengan mendapatkan 4 model rukhsah. Ya, apa itu? Yang pertama, sholatul kamil, sholat yang dilaksanakan dengan sempurna. Jadi kalau kita melakukan perjalanan misalnya ke Jawa Tengah, kayak saya sekarang melaksanakan umroh, maka cara melaksanakan sholat itu yang pertama dengan cara sempurna. Nah, sempurna bagaimana? Ya, zuhur dilaksanakan waktu zuhur.
Asar dilaksanakan waktu asar, maghrib dilaksanakan waktu maghrib, isya dan seterusnya, dan dilaksanakan secara sempurna, tidak disingkat, 4 ya 4, 3 ya 3, 2 dan 2 seterusnya. Nah, yang kedua ada yang namanya qasar. Qasar fakot, meringkas sholat saja tanpa menggabungkan dua waktu sholat, ya, tanpa menggabungkan dua waktu sholat. Mana contohnya? Ya, gampang. Misalnya kita mau terbang ke Semarang. Waktu terbang itu jam 12 tepat. Sementara zuhur masuknya jam 11 lewat 45 menit. Kita sholat, ya, kita laksanakan sholat. Maka karena kita akan terbang, maka kita boleh melakukan qasar. Meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, ini biasanya nggak terlalu lazim di kita. Orang menganggap bahwa qasar itu ada di bergandengan dengan menjamak sholat. Padahal mengqasar saja itu boleh, ya. Mengqasar saja itu. Nah, dalilnya dari dalilnya surah An-Nisa ayat 101. Itu berbunyi, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junah an taqsuru minas sholawat in khiftum ayat ayaftinakum alladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Kalau kamu berpergian, darabtum fil ardi, di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu untuk mengkosor sholat jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi. Artinya, dalam situasi tertentu kita diperbolehkan untuk entak suruh, meringkas sholat kita dari 4 menjadi 2. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kapan kita boleh untuk melakukan qasar atau meringkas? Jadi waktu asar mau terbang, kok udah mau terbang dikit lagi. Nah, ini yang kita ini harus paham bahwa penerbangan itu waktunya sangat terbatas dan ditentukan. Kemudian kita jadi imam, ya jangan kemudian sekonyong-konyong melaksanakan sholat 4 rakaat full, kemudian dengan bacaan yang lama, atau kemudian sangat khusyuk, ya makmum pasti akan gelisah. Karena apa? Mereka sudah ditunggu oleh penerbangan. Sedikit saja menghabiskan waktu dalam sholat, maka akan tertinggal penerbangan itu. Nah, jiwa sosial kita harus muncul dan harus menggunakan fasilitas untuk mengkosor sholat itu. Aturan kosor itu apa sih? Yang pertama, meringkas yang 4 menjadi 2. Itu aturan yang pertama. Jadi nggak ada namanya meringkas 3 jadi 1,5 kayak maghrib, nggak bisa. Meringkas subuh 2 menjadi 1 itu juga nggak bisa. Nah, yang bisa diringkas itu adalah yang 4 menjadi 2, separohnya. Ya. Hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Umar, sahih Rasulullah SAW, bisa fari fala yazidu ala ra'atain. Jadi dari hadis riwayat Umar itu, Ibnu Umar, bahwa saya menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan, dan dalam perjalanan itu Rasulullah itu kalau sholat itu 2, ya, berarti diringkas. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya itu adalah tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya lengkap. Jadi kalau kita mau kosor, nggak boleh tuh bermakmum di orang yang sholatnya lengkap. Oh, misalnya saya dengan Pak Iwan melakukan perjalanan, beliau ambil wudhu, saya ambil wudhu. Kemudian beliau jadi imam, saya terlambat.
Saya mengira-ngira beliau itu ternyata mengira-ngira beliau ini mau ngosor sholat nih, 4 jadi 2. Pikirnya, akhirnya saya niat untuk kosron. Ternyata beliau bukan kosron, tapi sholatnya lengkap. Maka saya wajib untuk tetap meneruskan menjadi makmum terhadap hewan, tapi membatalkan kosornya. Jadi melengkapi yang tadinya niatnya 2 menjadi 4. Nah itu. Kemudian yang ketiga, kosor itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang melakukan perjalanan dengan 2 marhalah atau paling tidak 90 kilometer. Ya, jadi idza darabtum fil ardi itu artinya dia sedang melakukan perjalanan. Jadi standar Quran itu adalah darabtum fil ard, melakukan perjalanan, maka dia boleh dikosor. Ya, jadi kalau tidak perjalanan gimana Ustaz? Maka tidak ada fasilitas kosor. Ya, tidak ada fasilitas kosor. Kemudian yang keempat, fasilitas kosor itu syaratnya adalah diantaranya adalah in khiftum, jika ada kekhawatiran, darurat dalam peperangan. Itu yang kita sebut dengan sholatul khauf, sholat dalam kondisi takut. Nah, jadi yang pertama fasilitasnya adalah kosor, ya, kosor meringkas sholat tanpa menjamak. Kemudian ada yang disebut dengan, kalau tadi kita sudah menyebut kosor saja, yang pertama adalah sholatul kamil, dan yang ketiga itu adalah jam'ul kamil. Apa itu jam'ul kamil? Menggabungkan 2 waktu sholat yang berdekatan dalam satu waktu dengan rokaat yang lengkap. Zuhur digabungkan dengan asar, maghrib digabungkan dengan isya, tapi dilaksanakan dengan pola yang lengkap, ya. Atau mungkin kombinasi Ustaz, bisa, ya, kombinasi. Waktu zuhur kita ikutin sholatnya imam di masjid itu tentu 4 rakaat, karena kita tidak boleh bermakmum pada imam yang lengkap. Imam yang 4 rakaat. Setelah selesai kita mengikuti imam yang sholatnya 4 rakaat itu, baru kemudian kita melaksanakan sholat asar. Boleh dikosor? Boleh. Yang penting syarat di atas sudah terpenuhi, dia dalam kondisi keadaan safar perjalanan yang panjang, yang jaraknya 90 kilometer. Jadi zuhur 4, asar 2. Nah, itu namanya jam'un kamil, ya, lengkap, ya, tanpa mengkosor. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Nah, kita lanjut. Nah, jama itu terbagikan menjadi 2, ya. Ya. Nah, pertanyaan dulu sebentar. Tadi adalah jamak kamil. Kemudian fasilitas yang keempat itu disebut dengan jamak kosor. Jamul kosor. Jamak menjamak sholat, menggabungkan 2 waktu sholat yang berdekatan untuk dikerjakan dalam satu waktu dengan dikosor. Nah, itu fasilitas yang keempat. Duhur 2, asar 2. Maghrib 3, maghrib 3, isya 2. Itu namanya kosor. Nah, ada yang namanya jamak takdim, ada yang namanya jamak takhir. Nah, jamak takdim, ya, syaratnya adalah satu, mendahulukan sholat yang punya waktu. Jadi kalau jamak takdim maghrib dengan isya, maka dahulukan sholat maghrib baru isya. Itu namanya jamak takdim. Yang kedua, wajib hukumnya mualah, berkelanjutan. Jadi habis sholat maghrib, jangan selingi dengan zikir,
Jangan selingi dengan wirid, jangan selingi dengan sholat ba'diyah, maghrib, atau qobliyah isya, tidak boleh. Dia sifatnya wajib muwalat berkelanjutan, tidak boleh diselingi dengan hal yang lain yang menimbulkan jeda waktu yang cukup signifikan. Itu jamaah takdim. Jadi yang pertama, dahulukan sholat yang punya waktu dulu. Kalau menjamak duhur dengan asar, jamak takdim dahulukan dulu. Kalau menjamak takdim maghrib dengan isya, maka dahulukan maghrib. Dahulukan maghrib. Yang ketiga, baqa'us safar. Jamak takdim itu berlaku dengan apa yang kita sebut dengan baqa'us safar. Masih dalam perjalanan. Nah, ini yang penting. Yang apa sih yang disebut dengan baqa'us safar? Jadi jamak takdim itu tidak boleh, Pak. Artinya dia hanya berlaku dalam perjalanan. Contoh, saya melakukan perjalanan dari Semarang menuju Bekasi. Ya, rumah saya di Bekasi. Nah, di Semarang saya lakukan sholat maghrib dengan isya, namanya jamak takdim. Kemudian saya terbang nih ke Jakarta. Nah, sampai di Jakarta kira-kira pukul 11 lah. Nah, sampai Soekarno-Hatta, saya pulang ke Bekasi. Makan waktu 2 jam. Sampai di Bekasi itu jam 2. Nah, berarti jam 2 itu waktu Isya masih ada nggak? Masih. Berarti yang berlaku jamak takdim, yang berlaku sholatnya itu hanya maghrib saja, isyanya itu harus dilakukan dengan sempurna karena kita sudah sampai ke tujuan tempat tinggal kita. Kenapa? Karena syarat dari jamak takdim adalah baqa'us safar. Lalu bagaimana Ustaz supaya maghrib dan isya berlaku? Ya, muter dulu barangkali. Atau kemudian ya intinya sampai ke rumah harus melewati masa isya. Masa maghribnya, masa isyanya terlewatkan, berarti subuh baru sampai rumah. Maka sholat maghribnya, sholat isyanya itu berlaku. Maghribnya bagaimana? Maghribnya tetap berlaku. Kenapa? Kita sholat maghribnya adaan di waktu maghrib. Yang tidak adaan adalah di waktu isya. Kalau kita sampai rumah masuk di isya, ya, walaupun jam 2, jam 3 sebelum subuh, maka kita harus melaksanakan sholat isya secara sempurna. Nah, ini yang perlu menjadi catatan kita. Ya, Bakou safar. Yang keempat, syarat jamak takdir, waktu niat jamak itu di awal sholat, tidak harus di awal takbir. Maksudnya gimana sih? Begini, niat jamak itu boleh dilakukan di luar sholat. Misalnya nih, tong 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 der, long akbar, waktu maghrib. Maka saat adzan itu bunyi, kemudian kita ngomong, saya mau jamak sholat saya deh, maghrib dengan isya. Atau saya mau menjamak isya saya di waktu maghrib. Itu sudah niat jamak namanya. Setelah wudhu, mau jamak aja lah. Itu juga boleh. Jadi, niat menjamak sholat tidak harus ketika takbir. Nah, selama ini kan kita sering menganggap bahwa menjamak sholat itu harus kalimatnya lengkap. Usolli fardol isya'i rok'ataini mustaqbilal kiblati jam'ut taqdimi ilal maghribi qasonillahi ta'ala. Selama ini kan kita sering mengucapkan kalimat itu. Boleh nggak? Boleh Ustaz. Bagus nggak? Bagus. Tetapi tidak mengucapkan kalimat jamak pun itu diperbolehkan. Kenapa?
ucap niat jamak itu boleh terjadi di luar waktu sholat. Ya, tidak wajib di waktu ketika takbir. Lalu bagaimana Ustaz niatnya? Ya, melaksanakan sholat duhur sholat asar di waktu sholat duhur itu sudah berarti kita sudah niat untuk menjamak. Jadi gimana? Sholat duhur seperti biasa, usolli fardhu duhri raka'atayn bersama kita taala, usolli fardhu duhri raka'atayn bersama taala, ikutin imam yang ada di masjid itu, langsung bangun saja. Usolli fardhu asri raka'ataini mustaqbil kibrati qasran lillahi taala. Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta, kita maaf, kita coba em, lihat apakah kita masih connected di Zoom ini dengan guru kita Ki Haji Soleh Sofyan yang sedang berada di Tanah Suci, tepat di kota Makkah Al-Mukarramah. Assalamualaikum Pak Kiai, apakah Pak Kiai setidaknya mendengarkan suara saya, atau Pak Kiai kalau monitor mungkin kami ingin menyampaikan bahwa kami masih standby. Ibu, Bapak, sahabat banyak cinta yang rahmati Allah, kita masih, saya kira tepat apabila kita menunggu sampai mudah-mudahan insya Allah akan kembali tersambungkan di line ini, di Zoom line ini bersama guru kita Kiai Haji Soleh Sofyan. Sekali lagi beliau sedang berada di Tanah Suci di kota Makkah Mukarramah. Memang saat ini waktu setempat itu saja sudah hampir jam 2. Luar biasa sekali Pak Kiai. Kita panggil kembali Pak Kiai. Apakah sudah tersambung lagi? Mungkin kalau sudah tersambung, mohon Pak Kiai berkenan untuk melanjutkan, meneruskan. Ya Pak Kiai, mudah-mudahan ini insya Allah bisa kembali pulih atau kembali recover. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai, apakah bisa mendengarkan audio saya atau gambar kami? Sudah Pak Kiai terima lagi? Kebetulan kami belum menerima gambar maupun audio Pak Kiai. Sudah Kiai? Oh ya. Sekarang saya sudah dengar suara Pak Kiai lagi. Mohon maaf Pak Kiai. Kalau memang sudah Pak Kiai dapatkan lagi, mohon Pak Kiai untuk berkenan meneruskan pengajian kita Pak Kiai. Ya. Mohon. Silakan Pak Kiai. Dengar suara saya. Oke. Sangat baik. Baik, Pak Kiai. Yang terakhir adalah jam'ut takhir. Menjamak sholat di waktu yang akhir. Maghrib ditarik ke Isya, duhur ditarik ke asar. Nah, kekhasan syarat daripada jam'ut takhir ini yang pertama adalah kita boleh mendahulukan sholat mana saja, baik duhur atau asar, atau maghrib dengan isya. Kedua-duanya boleh, mana yang didahulukan. Maka bagi teman-teman yang mau menjamak takhir, kemudian dia masuk ke masjid, bertemu dengan orang yang sedang melaksanakan sholat jamaah, ikutin dulu. Misalnya asar, ikutin dulu sholat asar ya, baru kemudian kita melakukan sholat duhur.
Nah, kita kadang-kadang itu sering merasa bahwa, oh ini kan saya mau menjamak sholat, sehingga kemudian tidak mau ikut sholat jamaah di masjid itu, yang pada akhirnya terjadi keriuhan di sini sholat, sini sholat, sini sholat. Ini menjadi masalah dalam sisi hukum fikihnya. Nah, yang kedua, jam'ut takhir itu hukumnya wajib untuk niat di awal waktu masuk. Jadi gini, kita mau menjamak takhir duhur ke waktu asar. Maka saat waktu masuknya duhur, kita wajib untuk niat. Sekalipun kalimatnya sederhana, saya mau jamak duhur di asar Nah, itu sudah niat termasuk. Atau kalau dalam bahasa santri itu sering bareng-bareng di bus itu, kalau lagi bareng-bareng, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu takhirat tukhri ila waktil asri li ada jam'it takhiri lillahi ta'ala. Saya niat untuk mengakhirkan sholat duhur saya di waktu sholat asar karena Allah Ta'ala. Ya, memang kalau mau jamak takhir, itu hukumnya wajib untuk niat di awal. Lah, kalau nggak niat gimana Ustadz? Maka itu dianggap sholat lalai. Contoh sederhana. Jam 5 saya masuk ke stadion Gelora Bung Karno, mau nonton bola Piala Dunia Indonesia lawan Bahrain. Masuk jam 5, kemudian riuh rendah, ramainya luar biasa. Tidak terdengar adzan maghrib. Bola main tuh. Nah, main asik tuh. Nah, asik sampai tepuk tangan. Tiba-tiba saya baru sadar kalau ternyata sudah masuk isya. Berarti ketinggalan maghribnya. Nontonnya di mana? Senayan. Saya orang mana? Misalnya saya orang Jawa Tengah, orang Tegal. Kan berarti di safar itu. Lalu apakah kemudian saya bisa kemudian sekonyong-konyong ngomong, jamaah takhir dong? Nggak bisa. Kenapa? Karena sholat maghrib yang ada tinggalkan itu terhukum sebagai lalai meninggalkan sholat. Jadi dia tidak termasuk yang kategori diperbolehkan menjamak karena tidak niat di awal. Misalnya waktu duhur kita leha-leha. Lagi ada di Mekah nih, saya kan safar nih kondisinya. Berleha-leha. Ntar dulu asarnya ntar dulu, duhurnya ntar dulu. Leha-leha lagi, tiba-tiba saya ketiduran. Jam 2 saya ketiduran. Mau duhurnya sudah kelewatan. Bangunnya jam 4 sudah masuk asar. Nggak bisa saya kemudian sekonyong-konyong, saya mau menjamak duhur dengan asar. Tidak bisa. Nah, yang harus kita lakukan apa? Kita harus melakukan sholat duhur qadhaan sebagai qadha. Ya, yang tadi waktu di Senayan, saya harus melakukan sholat maghrib qadhaan. Dan proses pelaksanaan qadha itu harus segera secepat mungkin, di mana kemudian kita menyadari itu sebuah kelalaian atau kesalahan. Nah, tambahan ya sebelum nanti tanya jawab, bahwa ada fasilitas yang bernama qadha. Nah, qadha itu ada dua jenis. Yang pertama, qadha yang bersifat sebagai pengganti sholat yang tertinggal karena uzur syar'i atau faktor ketidaksengajaan lah. Tidur. Ya, tidur. Jam 12 malam tidur. Jam 1 masih tidur. Jam 3 masih tidur. Jam 4 dia tetap masih tidur walaupun ada suara tarhim. Jam 5 adzan, dia masih tetap tidur dengar ada adzan. Jam 5:30 ya dia masih tidur, ngorok malah, nggak bangun-bangun. Jam 7 ternyata dia baru bangun. Ini dalam bahasa Arabnya namanya tidur gebluk namanya, nggak bangun-bangun. Nah, yang seperti ini, dia wajib melaksanakan qadha sholat, dan qadhanya disebut dengan qadha
sebagai badalun, pengganti di fatah sholat terhadap sholat yang tertinggal tanpa sengaja itu, ya, ya bi'ori amdin. Yang kedua, ada qadha yang bersifat li ajli taubah. Mana judulnya? Mana contohnya? Jam 1 dia tidur, jam 4 dia bangun, ada suara tarim dia dengar. Dia ngomong, entar dulu ah. Tidur lagi, ada suara adzan jam 5. Ah, entar dulu ah, sholat di rumah aja. Tidur lagi, jam setengah 6 dia bangun lagi. Oh, setengah 6, ya entar dulu dia sebentar lagi. Ternyata tertidur benar-benar bangun jam 7. Itu namanya sholat yang ditinggal secara sengaja. Wajib tetap hukumnya di qadhaan, tetapi qadha ini adalah li ajli taubah. Karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan diterima dan tidak diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Iwan, beberapa keterangan tentang fasilitas dalam sholat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo barangkali mau disambungkan. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah Pak Kiai. Tentu saja Pak Kiai, pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Mohon berkenan Pak Kiai ya, di sesi ini Pak Kiai ada pertanyaan terkait dengan tema kita yang luar biasa penting ini Pak Kiai. Yang pertama, izin Pak Kiai saya bacakan saja Pak Kiai ya. Dari Ibu Arin. Ibu Arin, Assalamualaikum. Mau tanya Ustadz, jika dalam perjalanan, misal dari Jakarta menuju Jawa Tengah, di waktu azan zuhur sudah di jalan, dan menemui ada imam sudah zuhur. Yang pertama, maka kita jika ikut sholat jamaah, namun kita juga akan menjamak dengan asar. Nah ini gimana Ustadz? Apa boleh? Dan niatnya bagaimana? Dan asar tetap 4 rakaat, apa 2 rakaat? Pertanyaan kedua, atau sebenarnya gimana yang benar Pak Kiai? Mohon penjelasan. Ya, ada 2 cara proses pelaksanaannya. Yang pertama, kita melaksanakan sholat secara mandiri kalau mau mengkosor. Duhur 2. Tetapi yang paling ideal, dan kalau mau mengkosornya, maka kita tidak bisa bermakmum kepada imam yang sholatnya. Nah, yang paling ideal dan paling bagus itu loh adalah kita tetap mengikuti sholat jamaah di masjid di mana kita akan sholat. Misalnya rest area di Cipali, ya, masuk ke masjid, imam sudah takbir sholat duhur. Nah, Bunda ikut saja sholat duhurnya. Niatnya seperti biasa, tidak perlu menyebut jam'u takdim dan sebagainya, nggak perlu, sudah cukup. Usolli fardhu dhuhri arba rakaatin berarti makmuman lillahi ta'ala sampai selesai. Kemudian ketika imamnya salam, Bunda langsung berdiri karena syarat menjamak semua berkesamaan antara dengan asar. Jangan pikir, jangan wirid, ya, jangan sholat ba'diyah duhur atau qobliyah asar, apalagi dibarengi dengan ngopi dulu dah misalnya, ya tidak boleh. Selesai salam, Bunda berdiri melakukan sholat asar, ya, boleh dijamak, boleh secara lengkap, asarnya 4 rakaat, boleh sifat atau dikosor menjadi 2 rakaat. Itu ya harus dilakukan. Begitu, Ewa. Masya Allah. Mudah-mudahan sudah jelas ya tadi penjelasan dari Pak Kiai. Untuk Ibu Arin tadi yang menyampaikan pertanyaan, saya kira sama mungkin bagi beberapa jamaah Pak Kiai. Buat saya itu menjadi lebih convincing, meyakinkan bahwa ketika kita melakukan jamak, bahwa ketika kita sholat sendiri ataupun bermakmum, maka ketika sholat yang waktunya itu selesai, maka tanpa harus berzikir dulu atau wirid, maka berdirilah kita lakukan sholat yang untuk berikutnya secara sendiri. Walaupun mungkin niatnya dadakan ya Pak Kiai, boleh Pak Kiai? Ya. Ya, itu diperkenankan Pak Kiai ya? Iya Pak Kiai. Boleh. Karena
jamak itu boleh dilakukan sholat. Jadi gini Pak Kiai, saya pernah terjadi nih, punten ini. Kalau satu saat ingin sebetulnya berpikir, saya akan jamak apa tidak ya di waktu zuhur untuk asar nanti, khawatir nanti tiba di tujuan sudah lewat waktu asar. Tapi kemudian ketika sholat zuhur itu sudah saya mulai, kebetulan berjamaah, kemudian setelah itu terpikir, oh ya nanti mungkin perjalanan itu tibanya bisa lebih awal, artinya tidak sampai lewat waktu asar akan lewat begitu. Sebentar, maaf, Val. Saya yakin bukan sebaliknya, saya yakin nanti waktu tiba waktu asar masih ada. Nah, saya tidak jadi jamak dan ternyata kemudian karena ada perjalanan, ada delay atau ada hambatan, ternyata benar tiba di tujuan waktu asar udah lewat. Itu menghukuminya bagaimana ya Pak Kiai? Apakah benar salah waktu? Akhirnya saya jamak juga Pak Kiai setelah tiba di tujuan. Ya. Jadi Karena begini, keraguan Pak. di awalnya Pak Kiai. Karena khawatir perjalanan tidak tepat waktu gitu Pak Kiai. Ini kita selama coba kita tunggu. masih Ya. nah makanya begini, udah kita masih panjang dan sebagainya, walaupun nanti ada jamak yang boleh dilakukan, bukan kosor ya, jamak yang boleh dilakukan walaupun marhalahnya jarak perjalanannya tidak 90 kilo. Kalau kosor itu jaraknya 90 kilo. Tetapi ada ulama memberikan satu patokan, boleh nggak sih kita menjamak sholat walaupun bukan dalam kondisi safar yang panjang 90 kilo. Maka bahwa ternyata jamak itu ternyata fasilitas bukan untuk orang yang safar saja. Jamak itu bagi mereka dalam kondisi yang pertama safar, kemudian dua di dalam kondisi hujan yang sangat. Izin yang open mic untuk mungkin mematikan ya biar suaranya tidak berisik. Yang kedua dalam kondisi motor, Pak Iwan dalam kondisi di suatu tempat yang jauh di masjid, nggak bisa ngapain di masjid, di tempat yang jauh di mana-mana, kemudian kondisinya adalah hujan, ya. Nah itu boleh kita untuk menjamak, ya. Atau kemudian marot sakit boleh nggak untuk menjamak sholat? Boleh. Kalau sakitnya memang benar-benar sulit kita untuk banyak bergerak, maka boleh melakukan jamaah sholat. Atau lihajat, al-masakoh, ya, masakoh, hajat atau masakoh, sangat berat dan sulit. Contoh sederhana, ada seorang dokter yang sedang melaksanakan, ini agak melebar dikit Pak Iwan ya, ada seorang dokter yang sedang melaksanakan operasi. Operasinya masuknya waktu maghrib ya, atau waktu apa ya, waktu asar apa ya, operasi, tiba-tiba maghrib belum selesai operasinya sampai kemudian masuk waktu isya. Maka sang dokter itu boleh untuk menjamak sholat maghribnya dengan isyanya. Kenapa? Karena dalam kondisi masyakoh, dalam kondisi berat, ya. Tetapi hal seperti ini jangan kemudian saya harus jamak terus, enggak. Ini berkenaan dengan nyawa, hifdun nafas, maka dahulukan untuk mengoperasi. Jangan sekonyong-konyong, saya kan imannya kuat, imannya hebat. Udah lagi operasi, ya tiba-tiba waktu maghrib dia langsung sholat dulu, ditinggalkan pisau bedahnya, ditinggalkan oleh operasi, selesai sholat mati itu orang, malah kita berdosa. Ya, ada masako yang lainnya. Pak Iwan pulang dari kerja, ternyata pulang dari kerja kondisinya macetnya luar biasa, banget luar biasa, sulit dikendalikan kita untuk bisa sholat maghrib. Tiba-tiba lah kemudian
hampir saja masuk waktu Isya, maka kita boleh untuk menjamak sholat itu. Tapi dengan satu syarat, tidak dibiasakan. Digunakan fasilitas ini dalam kondisi darurat-darurat saja. Nah, Pak Iwan tadi kan mengatakan, gimana Ustaz, kalau saya dalam perjalanan, sekira kayaknya nyampe deh, kayaknya nyampe asar deh, asar udah nyampe deh, saya nggak usah jamaah, duhur aja. Gunakan fasilitas dulu, menjamak duhur dengan asar dulu, kemudian ketika dalam perjalanan, sekiranya kita sudah sampai ke tujuan tadi, jamak takdim itu selama dalam prosesi perjalanan. Kalau kemudian sudah sampai ke tujuan rumah kita, waktu masuk asar, maka asarnya itu tidak berlaku di jamak takdim, dia harus melakukan sholat asar kembali. Itu syaratnya. Gitu ya, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih, jazakallah. Terima kasih. Baik. Pertanyaan berikut Pak Kiai. Ini izin Ustadz. Banyak Ustadz dalam ceramahnya bahwa sholat tidak bisa dikodo. Jadi bagaimana menyikapi hal tersebut? Saya pernah naik kapal laut, maghrib dan isya, juga di Bandara Soekarno-Hatta, maghribnya 2 rakaat, bukan 3. Itu gimana satu sholat kami tersebut, Pak Ustadz? Yang pertama mengenai kodo nih, Pak Kiai. Yang kedua mengenai itu antara sholat maghrib yang katanya 2 rakaat, bukan 3. Mohon berkenan Pak Kiai untuk menjelaskan. Begini, ini saya bicara tentang sholat dalam perjalanan. Bahwa sholat yang bersifat wajib, duhur, asal, maghrib, isya, subuh, itu sebenarnya harus dilaksanakan dengan sempurna, Pak. Maksudnya apa? Ya kalau takbir ya berdiri. Kalau ruku ya ruku begini. Kalau sujud ya sujud. Maka tidak bisa melakukan sholat yang wajib itu dalam kondisi tidak sempurna seperti di pesawat, ya, seperti dalam perjalanan, ya, tidak bisa lakukan kecuali ada udzur syar'inya. Nah, udzur syar'inya apa? Udzur syar'inya yang pertama adalah di situ tidak ada fasilitas untuk melakukan jamak takdim dan jamak takhir. Ya. Jadi gimana Ustadz? Kalau kita mau naik pesawat, hitung dulu tuh. Kira-kira kalau terbang jam sekian sampai jam sekian, kita itu bisa jamak takdim atau takhir nggak sih? Oh ternyata bisa. Lawang terbangnya jam 1 kok. Berarti jam 12 kita masih bisa sholat di daratan. Maka laksanakan jamak takdim, duhur dengan asar. Ya, nah, saya pernah lihat ada orang mau terbang sholat duhur doang 4 rakaat. Apa kata dia? Enggak, nanti saya mau sholatnya di pesawat saja asarnya. Alasannya apa? Alasannya sholat pada waktunya. Ya, saya harus sholat pada waktunya. Kemudian di pesawat dia sholat. Dia lakukan tayamum. Sementara airnya masih ada. Dia lakukan sholat sambil duduk. Tidak sempurna duduk, tidak bermudah sholatnya. Karena sholatnya sambil duduk. Maka lakukan, gunakan fasilitas dulu nih. Jamak takdimnya boleh bisa enggak. Atau sampai ke sana itu nanti masih jam 4. Oh, berarti ada jamak takhir. Ya sudah terbang aja dulu. Duhurnya nanti lakukan duhurnya di waktu sholat asar. Namanya jamak takhir. Nah, eh, tentang masalah qadha. Nah, qadha itu menjadi konsensus ulama bahwa qadha itu memang bagian daripada cara kita untuk mengganti sholat. Lalu kalau kemudian tidak ada qadha, apa yang harus kita lakukan kalau ternyata kemudian kita kehilangan waktu sholat kita karena ketiduran? Maka qadha itu menjadi fasilitas utama yang diajarkan oleh agama dan para salafus soleh, ya, para fuqaha yang muktabar untuk melakukan qadha itu sebagainya. Nah, yang tidak diperbolehkan melakukan qadha tanpa adanya uzur itu yang tidak diperbolehkan. Begitu ya, Wan. Ini pertanyaan banyak banget ini, Pak Iwan ya. Mana Iya, dulu yang ini kita mungkin jawab nih? ini yang berikut aja ya Pak Keman, izin Pak Kiai dari Alesya, Ibu Alesya mungkin. Bagaimana dengan sholat di rumah sakit, Nah, menunggui orang sakit, masjidnya dikunci, sholat
dilakukan di samping pasien yang lantainya kotor. Padahal pasien tidak boleh ditinggal oleh perawat. Tidak dibolehkan untuk ditinggal. Harus dijaga sama keluarga. Maghrib lewat. Bolehkah saya kerjakan sholat maghrib di rumah, Pak Kiai? Ya, sikapi makna najis yang secara dasar fikih dijamin hukumnya. Begini Bu, uh, apakah kemudian kita bisa menentukan itu najis atau tidak? Itu dengan tiga hal. Yang pertama, terlihat najisnya. Misalnya, kalau kotoran manusia warnanya kan kuning misalnya, atau ada yang rada kecoklat-coklatan misalnya, ada nggak bentuk itu di situ? Itu yang pertama. Yang kedua, fikih mengajarkan harus ada baunya. Coba rasakan di situ ada bau yang bersifat najis-najis enggak? Karena kita hafal lah ya, kotoran manusia bagaimana. Mungkin punten Ustaz. Kalau misalnya kebayang punten izin Pak Kiai, kalau misalnya ada bekas darah yang diyakini di situ ada bekas darah mungkin mengering gitu, bagaimana hukumnya Pak Kiai? Oke. Ya, kelihatan. Ya, yang pertama pastikan dulu warnanya, rasanya, baunya ada nggak? Oh ada Ustadz, itu di lantai itu ada bercak darah. Oh, cara menghilangkan najis kan gampang. Ambil saja air, mungkin pakai lap, pakai apa, kemudian basuh saja dengan kelap itu, 1, 2, 3, hilang rasanya, hilang warnanya, hilang baunya. Sudah selesai. Itu selesai beres, sholatlah. Ya, jangan meninggalkan sholat hanya karena faktor dugaan. Ah, ini kan rumah sakit kotor nih, kayaknya bau nih, bla 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 bla. Kalau sebatas dugaan, maka itu belum dijadikan sebagai dalil bahwa kita melakukan sholat di tempat yang memang kemudian tidak sah. Jadi saran saya Bunda, Reza, jangan menunda waktu sholat kita. Mau bahasa menunda maksud saya adalah menghilangkan waktu sholat yang ditentukan, maghrib dialihkan kepada isya, hanya lantaran kemudian kita berpikir tempat menunggu pasien itu dianggap oleh kita ada najisnya. Yakinlah bahwa selama tidak terlihat najis itu, tidak terasa najis itu, tidak ada bau itu, ya sudah, gelar sajadah atau pakai koran, pakai apapun, sholatlah di situ, insya Allah sah hukumnya. Begitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Satu persatu lagi boleh pakai satu lagi Pak Kiai? Mangga. Atau saya dulu boleh Pak Kiai ya, karena tadi ada tadi dari Pak Kiai ada ilustrasi nonton bola, nonton bola di Senayan. Kan memang sering sekali pelaksanaannya itu berdekatan atau mepet dengan waktu sholat. Sekitar maghrib atau di awal isya. Kalau misalnya ada kaitan dengan tempat yang kita yakini mungkin tidak terlalu bersih. Kan di stadion itu di beberapa tempat posisi di tangga naik begitu kalau nggak salah ada semacam pelatarannya sebelum masuk ke dalam atau pintu untuk ke tribun itu ada tempat-tempat yang oleh sebagian orang bisa digunakan untuk sholat biasanya. Tapi memang tidak semuanya selalu bersih. Nah kalau kita melakukannya sholat yang kita yakini udah waktunya Pak Kiai, memang ya tidak di jamak karena masih ada waktu maghrib karena kita ngantri mau masuk azan lewat tapi yakin belum masuk isya sholat maghrib di tempat begitu bersih cuma bentangan koran saja Bismillah sudah menghadap kiblat benar itu saya waktu meyakini sah saja Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai? Tapi tidak sendiri ada orang yang lain juga melakukan hal yang sama. Begitu Pak Kiai. Mungkin pertanyaannya tidak terkait dengan jamak atau kosor Pak Kiai. Lebih pada kondisi tempat sholat. Ya, terus. Jadi itu apakah saya tidak perlu ulangi lagi sholat saya sudah sah waktu itu karena memang masih ada di ujung waktu maghrib Pak Kiai. Gitu. Ya. Fikih di dalam kitab
Qiratut Sadidah kalau nggak salah ya. Itu banyak dijelaskan di sana bahwa eh, orang yang dalam kondisi masako itu sangat sulit, mungkin juga terjadi pada ibu yang tadi, itu yang pertama, kalau memang mau melakukan sholat di saat itu, pastikan bahwa kita sudah melaksanakan sholat dengan secara sempurna. Bahasa memastikan itu artinya takbirnya benar, iktidanya benar, sebagainya. Atau kayak tadi Pak Iwan sebagainya, ya sudah, keyakinannya suci nggak? Ya suci, ya selesai. Artinya, yakin itu kan tidak bisa dihilangkan dengan syak. Al-yakinu la yuzalu bisak. Selama kemudian di depan kita tidak ada sesuatu yang najis, ya berarti yakin. Tetapi kemudian tiba-tiba di depan kita ada kotoran, ya, ya pertanyaannya adalah itu tidak akan kemudian menimbulkan keyakinan, tidak akan menimbulkan syak. Tetap aja yakin, walaupun kita kata-kataan bahwa, oh saya sah-sah, tapi kalau di depan mata sudah najis, ya najis. Lah, toh najis itu di depan mata kita tidak kemudian sekonyong-konyong membatalkan sholat kita loh. Mana yang disebut dengan makanus sholah? Makanus sholah itu adalah sesuatu yang kita sentuh. Disentuh oleh kaki, disentuh oleh dengkul, disentuh oleh tangan, disentuh oleh hidung. Itu namanya makanus sholah. Jadi kalau kemudian di kanan kiri ada sedikit misalnya kotoran, selama kita tidak tersentuh oleh hidung, jidat kita, tangan kita, dengkul kita, kaki kita, maka itu tidak membatalkan sholat kita. Lanjutkan sholat saja. Atau yang tadi saya jawab yang di rumah sakit itu, lalu bagaimana Ustadz? Saya sudah benar-benar sulit untuk melaksanakan sholat seperti itu. Maka memang betul ada fasilitas untuk melaksanakan jamak sholat kita, menyatukan dua waktu sholat menjadi satu waktu dalam kondisi masako. Masako itu kan macam-macam. Ya tadi operasi bisa, di tengah-tengah perjalanan dalam kondisi nyetir nggak bisa ngapa-ngapain, atau nungguin orang yang sakit dan sulit banget-banget. Tapi ulama fikih memberikan satu garis, jangan dibiasakan. Kecuali dalam kondisi darurat, ambil itu, tetapi tidak mengkosor, hanya menjamak saja. Begitu Pak Iwan. Masya Allah Pak Kiai. Izin satu lagi boleh Pak Kiai dari Pak Yudi. Ini ada lagi nih Pak Kiai. Mohon maaf. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bila dalam perjalanan ke luar negeri dan waktu perjalanan 10 jam dan waktu zuhur dan asar berada di pesawat, lalu baru tiba di tujuan waktu maghrib atau bahkan isya. Ini seperti apa yang terbaik untuk mengganti waktu sholat yang berada di pesawat, Pak Kiai? Mohon berkenan, Pak. Yang pertama, kalau sudah tidak bisa mengambil fasilitas jam takdim dan jamaah takhir, berarti karena perjalanannya panjang, waktu putarnya 9. Kemudian duhur ada di pesawat, ada di pesawat, maghrib baru sampai ke kota tujuan. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah sholatu lihormatil wakti. Lakukan sholat karena memang kita menghormati waktu sholat itu, dan lakukan sebatas kepada kemampuan kita. Ya, duhur, waktunya duhur, sholatlah dengan kondisi yang kita bisa. Waktunya asar, lakukanlah dengan kondisi yang kita bisa. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, sebagian ulama memberikan satu fasilitas atau satu rujukan, kalau memang kita melakukan sholat di kondisi yang tidak sempurna seperti yang tadi terjadi pada Pak Yudi itu, maka kita boleh untuk mengganti sholatnya di luar atau ketika sudah sampai tujuan sebagai sholat qadha, sebagai sholat mengqadha, sebagai pengganti sholat qadha yang tidak sempurna, bagi pengganti sholat yang tidak sempurna itu. Begitu yang dilakukan, Pak. Terima kasih. Masya Allah Pak Kiai. Ini agak endless ini Pak Kiai. Masih ada ternyata satu lagi Pak Kiai dari Ibu Novia. Ini pertanyaan begini. Pak Kiai, bagaimana hukumnya jika ingin menjamak sholat, tapi posisinya sebagai imam, sedangkan makmum tidak dalam keadaan safar? Apakah boleh? Jika boleh, bagaimana tata caranya? Terima kasih, sehat selalu Pak Kiai. Semoga lancar ibadah umrohnya Pak Kiai.
Ya, Mohon terima berkenan kasih Pak Bunda Kiai. Novia. Ya, kalau kita menjadi imam dan kita dalam keadaan menjamak sholat, maka kemudian datang makmum yang dalam posisinya tidak menjamak sholat, maka biarkan makmum itu ikut. Biarkan makmum itu ikut. Jangan larang atau kemudian kita minggir atau membatalkan sholat kita. Ya, selama gerakannya sama, ya, gerakannya sama, makmum tetap sah berada di belakang imam yang sedang menjamak sholat. Nah, sebaliknya, ketika seorang makmum, ya, atau gimana ya? Jadi imam sedang menjamak sholat, makmumnya biasa. Maka jangan larang makmum untuk sholat, ya, untuk mengikuti jangan larang. Atau kemudian yang imamnya itu sholatnya sempurna, tidak menjamak sholat duhur, maka makmum juga harus mengikuti imam. Satu syarat saja, jumlah rokaatnya yang dilakukan oleh imam harus sama yang dilakukan oleh makmum. Nah, misalnya imam itu sholat 4 rokaat, makmum tidak boleh mengkosor sholatnya, harus 4 rokaat. Lah imam ternyata sedang melakukan jamak sholat kosor 2 rokaat. Jangan larang makmumnya di belakang. Kemudian imamnya salam karena cuma 2 rokaat saja, ya makmum berdiri saja. Jadi tidak harus kemudian membatalkan atau memberikan peringatan. Begitu Bunda. Masya Allah, Masya Allah. Ini mungkin yang terakhir Pak Kiai. Dari Ibu Diana Mangga. Safitri pertanyaannya, izin tanya Pak Kiai. Bila beda niat dengan imam, apakah boleh? Misalnya di rest area. Ada yang lagi sholat jamaah, kita langsung ikut makmum, menjadi makmum. Ternyata yang bersangkutan sholat biasa. Sementara kita kan niatnya jamak kasar. Apakah sholat kita harus diulang atau bagaimana? Mohon pencerahan Pak Kiai, syukron. Setelah itu ada pada satu lagi tentang perjalanan panjang di kereta. Bangga Pak Kiai. Itu dulu mungkin Pak Kiai. Mohon izin Pak Kiai. Tadi sudah diterangkan bahwa ketika makmum itu melaksanakan sholat, ya, secara sempurna, kemudian kita melakukan jamak, lakukan saja, ya. So, niat jamak itu tidak harus diucapkan dalam sholat itu. Yang terpenting sempurnanya imam rokaatnya, ya kita harus begitu sempurnanya. Yang tidak boleh itu adalah imam sholat sempurna, makmum mengkosor, itu tidak diperbolehkan. Ya, karena syarat daripada mengkosor itu adalah tidak boleh mengikuti imam yang sholatnya secara sempurna. Selain itu, monggo. Jadi kalau masuk ke masjid ada orang sholat jamaah, ya jangan kita bikin sholat jamaah dulu. Ya, ikuti saja sholat yang ada di depan kita itu supaya apa? Supaya tidak terjadi hiruk pikuk pelaksanaan sholat berjamaah di kanan ada, kiri ada, dan sebagainya. Ikutin saja orang imam yang sedang memimpin sholat itu. Kemudian ternyata dia sempurna, ya tidak ada masalah, kita bisa berdiri untuk melakukan sholat jamak yang kita gandengkan. Dia duhur, kita duhur, kemudian lanjutkan dengan sholat asar. Begitu Bunda. Masya Allah. Ini mungkin paling akhir sekali Pak Kiai. Akhirnya, terakhir banget. Dari Ibu Nur Aini, dalam perjalanan 12 jam di kereta. Nah, ini perjalanan kereta nih Pak Kiai. Dalam perjalanan 12 jam di kereta, bagaimana sholatnya harus dikerjakan? Apakah boleh di kereta? Berapa rakaatnya? Misalnya untuk subuh, antara lain begitu Pak Kiai. Dan zuhur juga katanya. Kalau bisa dijelaskan Pak Kiai, mangga Pak Kiai. Ya. Perjalanan yang panjang itu tidak menghalangi kita untuk melaksanakan sholat. Perjalanan panjang, selama kemudian kita tidak bisa mendapatkan fasilitas
jamak takdim dan jamak takhir, maka lakukan seolah-olah kita berada dalam kondisi di mana kita berada di kediaman kita. Bagaimana sholat duhur ya sholat duhur, waktu asar ya sholat asar, waktu maghrib dan waktu kita sholat maghrib, waktu isya ya sholat isya, waktu subuh ya sholat subuh seperti biasa, tetapi yang dilaksanakan dalam kondisi tidak sempurna seperti kita melaksanakan sholat di rumah. Seandainya memang waktu tidak adanya air, kita boleh untuk melakukan tayamum. Kalau kita merasa kesulitan untuk melakukan sholat secara sempurna 4 rakaat duhur, kita masih bisa melaksanakan jamak takdim atau jamak takhir dalam pelaksanaan sholat. Itu yang harus kita lakukan. Begitu, Pak Iwan. Insya Allah, alhamdulillah. Banyak sekali pertanyaan dari jamaah sahabat-sahabat Majelis Cinta Pak Kiai telah memberikan penjelasan dengan dalil-dalil yang tentu saja ini kami butuhkan, kami semua membutuhkannya Pak Kiai, menjadi jelas buat saya pribadi terutama bahwa ternyata fasilitas itu kita harus dahulukan ya Pak Kiai. Ketika ada fasilitas itu maka kita manfaatkan fasilitas jamak, takdim ataupun takhir. Masya Allah. Jadi sekarang jadi semakin clear. Pak Kiai, ini kan Pak Kiai sedang berada di tanah suci di Makkah Al-Mukarramah. Subhanallah, Masya Allah. Mohon Pak Kiai berkenan untuk melengkapi pertemuan kita ini, kajian ini, pengajian ini dengan mohon berkenan untuk memimpin doa Pak Kiai. Insya Allah kami pun mendapatkan keberkahannya. Pak Kiai sedang berada di tanah suci. Mohon berkenan Pak Kiai untuk memimpin doa dan kami persilakan kalau hormat untuk menutup pengajian kita dengan doa Pak Kiai. Maaf kalau Pak Kiai mendengarkan saya, mungkin sedang freeze sekarang audionya atau gambarnya. Mohon berkenan Pak Kiai untuk menutup dengan doa Pak Kiai. Kami persilakan dengan segala hormat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, alhamdulillah tersambung lagi audio Pak Kiai. Mohon berkenan Pak Kiai melengkapi pengajian ini. Kami, Ibu Bapak, sahabat Majelis Cinta, sangat mendambakan untuk berdoa bersama-sama dipimpin oleh Pak Kiai, terutama Pak Kiai kan sedang berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Semoga kami pun kecipratan berkahnya Pak Kiai. Kami persilakan dengan segala hormat Pak Kiai. Baik, terima kasih. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang di sesi pengajian fikih ini, dan saya juga mendapatkan banyak pertanyaan-pertanyaan WA saya, dan ada sekitar 15 pertanyaan yang nanti insya Allah akan saya rilis di laman Facebook dan IG saya mungkin. Dan bagi teman-teman yang ingin menanyakan lagi, boleh nanti kita berikan kontaknya lewat 08588335331 di grup WhatsApp itu. Baik, itu semoga Allah keberkahan, dan yang hadir pada pagi hari ini di kesempatan Allah
berusaha ya Allah. Di depan Ka'bah ya Allah, saya berdoa kepadamu ya Allah, saya minta memohon kepadamu ya Allah. Berikan ya Allah kesempatan ya Allah dengan sahabat-sahabat saya yang ada di Zoom ini untuk bisa melaksanakan dan menunaikan ibadah haji, untuk bisa menunaikan ibadah Allah, untuk melakukan ya Allah yang memang silakan Allah. Berikan kesempatan mereka ya Allah untuk saya besok dan baru barangkali berikan kesempatan kepada teman-teman kami untuk bersih hati Muhammad SAW bisa melakukan ya Allah ziarah di makam Rasulullah SAW dan kesempatan kepada kawan yang ada di sini untuk bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW karena inna karena sembuhkan yang sakit, yang belum jodoh, bukan sakit, bebaskan yang ya Allah yang mengalami kesulitan pekerjaan yang belum dapat jodoh dari jodoh ya Allah. Karena taqabbal minna innaka samiul waktu yang indahkan tahu bagaimana ini hasanah kita sama kita habis mana rabbika bismi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih banyak Pak Kiai. Masya Allah. Ini luar biasa sekali yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Materi dari Kiai Haji Soleh Sofyan, apalagi beliau sedang berada di Tanah Suci di Makkah Al-Mukarramah. Buat ibu, bapak, sahabat Majelis Cinta yang kebetulan masih ingin bertanya lebih jauh atau belum mendapatkan penjelasan dari Pak Kiai berbaik hati sekali memberikan kesempatan pada kita, ibu, bapak, sahabat Majelis Cinta untuk bertanya langsung melalui WhatsApp, yaitu ke nomor saya bacakan 08588335831. Sekali lagi nomornya 08588335831. Nanti kami usahakan juga akan ada di flyer informasi grup, di informasi Majelis Cinta atau jamaah terutama yang sudah biasa melihat informasi ya, dan kami terima kasih sekali lagi menyampaikan penghargaan yang luar biasa kepada Kiai Haji Soleh Sofyan, Pak Kiai, atas nama semua jamaah, ibu bapak, sahabat-sahabat. Saya juga menyampaikan terima kasih penghargaan tingginya. Mohon doa dari Pak Kiai untuk kami semua, terutama kan makbul sekali ketika Pak Kiai berada di sana. Insya Allah Majelis Cinta tetap istiqomah dan tentu saja akan bertemu lagi dengan Pak Kiai pada kesempatan akan datang sesuai dengan jadwal yang paling pas, pada jadwal Pak Kiai yang paling pas maksud saya. Insya Allah semua agenda Pak Kiai, khususnya umrah Pak Kiai, Allah lancarkan dan insya Allah maksimal ibadah umroh dan semua yang terkait selama di Tanah Suci dan di Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Mohon izin saya menyampaikan 1-2 informasi tambahan buat ibu bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta. Esok hari kita kembali mengaji lagi insya Allah. Insya Allah kita besok di hari Sabtu tanggal 4 Januari 2024. 4 Januari 2024 hari Sabtu. Seperti biasa kita akan bersama guru kita yaitu Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum. Guru kita esok hari yang biasa mengisi kajian kita, menyampaikan materi setiap hari Sabtu adalah Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum. Esok hari, nah ini temanya dahsyat. Ini tema mungkin mungkin belum terlalu sering diketahui atau didengar, tetapi saya bacakan saja, yaitu kekuatan rezeki langit. Sekali lagi, kekuatan rezeki langit. Itu besok tema kajian kita besok, kekuatan rezeki langit. Bersama Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum.
seperti biasa mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya terima kasih Ibu Bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta. Terima kasih sekali lagi dari saya pribadi kepada Ibu Bapak semua. Dan kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan